飞哥哥，灵儿，你放心，我说过要为蛇人。哥哥，那就是蛇人族麾下。有敌机！是。哼，魔族世代已，还可以网开一面。这兵役天幻蟒一族，做得不错。 老族长即刻就来。怎么不见尹老族长来也？拜见公主殿下。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Baba Yunfei di Empire of Ombrak Realms atau Wan Jie Zhetun. Nah di part hari ini bakal seru guys, karena si Yunfei dan teman-temannya pergi ke klan ular yang terdapat pengkhianat di sana. Siapa pengkhianatnya guys? Kalau berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan Yunfei mengalahkan Patriarch Xiaolei. Permaisuri palsu mengubah rencana mereka, jadi sekarang dia memberikan ide buat pergi ke klan ular dulu menyelesaikan misi. Tentu mendengar itu, Toko Shan setuju dan mereka pun pergi. Teman-teman Yunfei mengagumi si Yunfei karena dia sudah semakin kuat, sampai mereka menduga Yunfei adalah yang terkuat di benua Jiuzhou. Tapi karena teman-temannya terluka parah, Yunfei pun menyuruh mereka untuk memulihkan diri di Menara Abadi. Sementara si ayah dan sang guru disuruh untuk memulihkan kekuatan di ruang mata dewa. Gak lama dari itu, si naga langit muncul menyelesaikan kultivasi. Menyaksikan itu, teman-temannya Yunfei kecewa guys. Soalnya dia baru datang ketika semuanya sudah aman. Setelah itu, Yunfei mengajak Qingshui untuk ikut bersama mereka dulu ke klan ular. Karena setelah itu mereka akan pergi ke kuil dewa guys. Dengan senang hati Qingshui menyetujuinya dan kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu Yunfei dan teman-temannya pergi ke klan ular. Nah di tengah perjalanan, Yelin merasa sangat khawatir dengan keadaan klannya guys. Tapi si naga langit berusaha menenangkan dia karena sekarang ada si Yunfei. Namun Yelin khawatir, karena mau gimana pun leluhur klan Tuku sangat kuat. Contohnya aja dia bisa melewati kesengsaraan tingkat 5. Jelas mendengar itu si naga langit terkejut dong. Beda sama Yunfei, dia tetap tenang dan kembali menenangkan Yelin. Karena Yunfei berbicara langsung, Yelin pun mulai tenang dan percaya guys. Dia bertekad menjadi lebih kuat seperti Yunfei supaya bisa melindungi semua orang. Yunfei mendukung dia. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke depan wilayah klan ular. Yelin menjelaskan kalau di bawah wilayah klannya adalah salah satu dari 3 keluarga kerajaan di bawah komando dari para dewa. Yunfei segera menggunakan mata ketiganya untuk memeriksa keadaan sekitar. Ternyata ada sebuah formasi pelindung yang sangat besar mengelilingi wilayah klan ular. Tapi si naga langit merasakan guys, ada sesuatu yang aneh di dekat sini. Yelin pastikan untuk tenang karena formasi ini bukan formasi pelindung biasa. Jadi pastinya orang awam akan merasakan hal yang aneh. Tapi bukan itu yang naga langit maksud. Dia di sini dengan jelas bisa mencium aroma darah, membuat semua orang terkejut dan khawatir apa yang terjadi. Yunfei menggunakan mata ketiganya lagi, memunculkan kejadian-kejadian sebelumnya supaya semua temannya bisa melihat apa yang sudah terjadi. Ternyata tepat di hari kemarin, ada seorang tetua bernama Tuku Yao dengan 2 tetua lainnya itu datang ke sini. Dia menyuruh kepala penjaga klan ular untuk menyerahkan dirinya guys. Karena nggak ada jawaban, salah satu tetua yang bernama Qin Tan menggunakan kekuatannya buat menyerang formasi pelindung klan ular. Singkat tuar, terjadilah ledakan yang cukup besar. Orang-orang yang berada di dalam klan ular auto ketakutan. Mereka berlarian karena ada seseorang yang menyerang klan mereka guys. Tapi gak lama dari itu, muncullah Patriarch klan ular yang bernama Yin Wei bersama dengan 3 tetua lain.
Dia mengancam Tuku Yao dan teman-temannya karena sudah menyerang klannya tanpa rasa takut. Tuku Yao cuma tertawa keras guys, menyuruh Patriark Yin Wei agar menyerah saja dan menyerahkan klan ularnya. Karena jika tidak, dia bakal membantainya dan memusnahkan klan ular. Ancaman seperti itu tidak membuat Patriark Yin Wei takut. Dia menyuruh ketiga tetua lain untuk menyerang dan mengusir Tuku Yao. Ketiga tetua memadatkan kekuatan dan apa yang terjadi tiba-tiba keluar. Salah satu tetua menyerang dan menusuk sang Patriark Yin Wei dari belakang guys. Wah, dia sangat yakin kalau klan ular gak bakal bisa mengalahkan Tuku Yao yang sudah terkenal akan kekuatannya. Alhasil hanya inilah yang cuma bisa mereka lakukan demi menyelamatkan seluruh klan ular. Pada akhirnya Patriark Yin Wei pun meninggoy dan lenyap guys. Waduh, dikhianati. Yelin dan Yerong yang menyaksikan itu terkejut. Tidak menyangka salah satu tetua kakek yang bernama Yin Sisi itu berkhianat guys. Ditambah gak cuma itu, yang berkhianat itu ada 2 orang. Tetuanya satu lagi juga langsung dibantai. Tuku Yao senang dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam klan ular. Melihat itu, Yunfei bertanya kepada Yelin, sudah seperti ini, apakah dia masih pengen pergi ke klan ular? Yelin menjawab tetap masih mau, karena mereka harus mengumpulkan token yang dilindungi oleh ketiga keluarga kerajaan untuk membuka senjata harta karun dari klan ular. Si Naga Langit menenangkannya kembali guys. Dia yakin Yunfei bisa mengalahkan mereka dan tugas Yelin hanya mengambil token itu. Yelin senang dan berterima kasih kepada Yunfei. Semahal dengan Yunfei, menurutnya ini adalah hal yang normal. Karena sebelumnya mereka juga membantu dia serta teman-temannya mendapatkan buah kekacauan. Singkat cerita, di dalam klan ular, Yin Liyun melaporkan kepada tetua Sisi kalau Yelin dan yang lainnya itu sudah kembali. Tapi mereka membawa beberapa orang guys. Tetua Sisi yang berkhianat tentu lega guys. Pada akhirnya mereka kembali. Dia menyuruh Liyun agar menyambut mereka di luar. Ini lega dalam artian apa ya? Jahat atau baik nih? Di sisi lain, akhirnya Yunfei memasuki ke wilayah klan ular. Dia disambut oleh Liyun dengan sangat hangat. Yerong bertanya apakah semua orang sudah siap? Tentu sudah siap. Tapi dia tidak bisa membuka segel untuk Yunfei dan yang lainnya guys. Sehingga dia meminta sang putri Yelin untuk menggunakan kekuatannya. Yelin mengajak Yunfei dan yang lainnya segera masuk. Setelah mereka masuk, mereka disambut oleh orang-orang dari klan ular. Jelas menyaksikannya, Yelin merasa ada yang aneh. Karena di sini kayak nggak ada perubahan gitu guys. Padahal kan seharusnya, dengan kematian dari patriark klan mereka, pasti ada yang melaporkan kepada dia kan? Gak lama dari itu, tetua Sisi dan satu tetua lainnya muncul menyambut Yelin. Yerong bertanya kenapa dia tidak melihat si Patriark Yin yang datang menyambutnya. Tetua Sisi menjelaskan kalau Patriark Yin sedang sibuk ada urusan, sehingga dia meminta kedua putrinya untuk menunggu di aula. Yerong setuju dan mereka pun pergi ke aula. Singkat cerita, mereka pun sampai ke aula guys. Si Naga Langit cukup terkejut karena ternyata aula klan ular ini ada banyak sekali tanaman langka. Setelah semua orang duduk, tetua Sisi memberikan mereka secangkir teh sebagai acara penyambutan. Dia menjelaskan kalau ini adalah teh terbaik yang baru saja mereka petik. Mendengar itu, Yunfei dengan senang hati meminumnya guys. Ketika mereka meminumnya, si tetua Sisi pun tersenyum lebar. Wah, ini ada yang aneh nih, sehingga tiba-tiba keluar. Muncullah kabut dingin di sekitar aula.
Benar tebakan Mimin kan? Tetua Sisi ini jahat guys, buktinya aja dia berkhianat. Dia merasa lega ketika Yelin dan Yeron pulang, itu bukan berarti dia lega itu dalam artian baik, melainkan artian buruk. So jangan kemana-mana dulu, coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 145 mendatang nih guys. Masa iya semudah itu Yunfei kalah ya kan? Oke. Ternyata Yunfei dan teman-temannya diracuni oleh tetua Sisi dari teh yang tadi. Tapi untungnya Yunfei dan teman-temannya udah bersiap. Mereka tidak benar-benar meminum teh itu dan bangun dari tidur guys. Tetua Sisi bingung dong dari mana mereka mengetahuinya coba. Si naga langit meremehkannya karena cuma ini saja yang dia punya ya. Tapi ternyata tidak. Tetua Sisi tertawa keras karena di aula ini ada lagi bunga pengikat jiwa guys. Sehingga jiwanya Yunfei dan teman-temannya nanti akan diganggu. Apakah mereka bisa lolos dari jebakan ini? Kita tunggu lagi di part 145 Wancece Cune guys. Seru sekali buat tahu satu ini. Update lagi nanti kalau kalian suka cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.